من مقام محمود. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فيا أيها المسلمون الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت وأتبع الحسنة السيئة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di atas mimbar yang mulia ini izinkanlah khatib untuk kembali mengingatkan khususnya kepada diri pribadi kami dan pada umumnya kepada hadirin sekalian. Marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang berarti berusaha menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan patuh terhadap segala perintah Allah, dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah memasuki hari yang ke-13 dari bulan Syawal. Artinya sudah hampir 2 minggu bulan Ramadan telah berlalu daripada kita. Maka kita berharap semoga ibadah kita yang kita lakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para salafus salih, mereka di dalam setahun 12 bulan membagi kepada 2 fase. Fase yang pertama adalah mereka selama 6 bulan sebelum Ramadan sudah berdoa, Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan tahun depan. Kemudian setelah 6 bulan berikutnya setelah Ramadan, mereka berdoa, ya Allah terimalah, Allahumma taqabbal minna ma amilna fi Ramadan, terimalah segala amal-amal ibadah kami dari puasa, salat tarawih, tadarus dan sebagainya, apa yang telah dilakukan di bulan Ramadan. Ini mereka mohon dan berdoa selama 6 bulan. Adapun kita cukuplah untuk kembali mengingat-ingat, kemudian kita mempraktekkan apa yang telah dipelajari di dalam madrasah Ramadan. Karena setiap ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada memiliki tujuan dan target, memiliki visi dan misi dari dibalik ibadah atau perintah yang diperintahkan kepada manusia. Pertama, tujuan dari didirikannya salat adalah sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, at-taqarrub ila Allah. Kemudian tujuan yang kedua adalah sarana untuk mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu adalah akan menjauhkan dan mencegah dari orang yang salat tersebut dari perbuatan keji dan munkar.
Fahsya adalah perbuatan yang terkait dengan seksualitas, sedangkan munkar adalah perbuatan yang berkaitan dengan hubungan dengan aktivitas non seksual, mencuri, kemudian merampok, menipu, serta korupsi dan lain-lainnya. Ini akan bisa dihindari oleh orang yang benar dalam melaksanakan salat. Kadang orang bertanya, ada orang yang salatnya rajin tapi maksiatnya juga tetap jalan. Ada apa? Apa yang salah? Sebetulnya ayat Al-Quran tidak pernah salah, tidak pernah berbohong, karena diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi mungkin dalam pelaksanaan salat tersebut kita belum sesuai, tidak sepenuhnya sesuai terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat orang yang meminum obat tidak sesuai dengan anjuran dan aturan minum, atau tidak sesuai dengan dosis yang telah dianjurkan oleh dokter, sehingga obat tersebut tidak memberikan efek yang 100% bisa mengobati dari penyakit seseorang. Kemudian tujuan yang ketiga dari ibadah salat adalah orang yang selalu rajin salat akan mendapatkan ketenangan batin serta keluasan rezeki. Allah menjamin orang yang menjaga salat rezekinya akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa. Dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk selalu mendirikan salat. Janganlah kamu bertanya tentang rezekimu. Nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Kata Allah, akulah yang akan menjamin rezeki kalian, dan akibat kebaikan akan diberikan selalu kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tujuan dari ibadah puasa yang telah kita lakukan selama 1 bulan penuh, pertama adalah taqarrub ilallah, media untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menjadikan kita manusia yang bertakwa, sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian melaksanakan puasa Ramadan selama 1 bulan penuh, agar dengan puasa tersebut kalian bisa menggapai derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sedang puasa, maka mudah bagi kita untuk melaksanakan amalan-amalan sunnah, salat berjamaah, tadarrus, membaca Al-Quran, salat qiyamul lail, yang mungkin di luar Ramadan salat qiyamul lail, kemudian salat witir itu berat terasa bagi sebagian kita karena tidak terbiasa. Akan tetapi di dalam bulan Ramadan kita selalu rajin melaksanakannya. Ini adalah karena kita puasa di siang hari bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, bisa menjadi buah kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, agar orang-orang yang bertakwa tersebut bisa melihat dan mensyukuri nikmat Allah. Sebagaimana Allah berfirman, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan agar kalian menyempurnakan jumlah bilangan puasa kalian selama 1 bulan, antara 29 atau 30 hari, dan kalian bertakbir di akhir daripada bulan Ramadan untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan berupa petunjuk dan hidayah, bimbingan untuk bisa melaksanakan bulan puasa selama 1 bulan penuh. Kemudian puasa Ramadan juga sebagai ajang untuk menghapuskan dosa seseorang, karena kita manusia yang tidak luput dari khilaf dan kesalahan. Maka antara Ramadan dengan Ramadan berikutnya menghapuskan dosa-dosa. Sebagaimana Nabi bersabda, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan yang didasari karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan didasari ingin berhitung-hitung, ingin mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya, dan dia keluar dari bulan Ramadan seperti bayi yang baru lahir, bersih daripada dosa dan noda. Kemudian setelah itu kita juga melaksanakan zakat fitrah atau zakat harta, zakat mal bagi sebagian yang memiliki.
Tujuannya adalah membersihkan diri dari dosa dan perbuatan sia-sia selama kita melaksanakan bulan puasa Ramadan. Sebagaimana Nabi bersabda, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal laghwi war rafas. Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan bagi orang yang telah berpuasa Ramadan untuk melakukan dan membayar zakat fitrah sebagai pembersih daripada perilaku sia-sia, kata-kata yang kotor ketika dia lakukan di siang hari bulan Ramadan. Kemudian fungsi yang kedua adalah tujuannya wa tu'matan lil fuqara, sebagai bahan makanan bagi orang-orang fakir. Minimal di hari raya Idul Fitri tersebut mereka tidak meminta-minta kepada orang lain dan mereka merasakan kebahagiaan, yaitu kebahagiaan bisa makan bersama di hari tersebut. Kemudian tujuan yang ketiga daripada zakat adalah membersihkan jiwa orang yang mengeluarkan harta tersebut agar tidak mencintai harta secara berlebih-lebihan. Sebagaimana Allah berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum." Ambillah dari harta-harta mereka, orang-orang kaya tersebut, untuk membersihkan harta mereka. Karena zakat adalah sebagai pembersih daripada harta. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kemudian yang kedua adalah untuk mensucikan jiwa mereka agar mereka tidak terlalu mencintai hartanya secara berlebih-lebihan. Karena pada hakikatnya harta hanyalah sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan sebagai tujuan hidup, yang mana kita memiliki kewajiban ketika sudah sampai nisab, ketika sudah sampai haul untuk mengeluarkan zakat dari harta tersebut. Maka hendaklah kita selalu memperhatikan daripada zakat yang kita diwajibkan untuk mengeluarkannya. Kemudian yang terakhir adalah tujuan dari ibadah haji. Ibadah haji adalah merupakan rukun Islam yang kelima. Bagi seorang muslim diwajibkan sekali seumur hidup minimal dalam hidupnya untuk berangkat melaksanakan ibadah haji. Yang mana haji secara bahasa artinya al-qasdu, yaitu menyengaja untuk melakukan sesuatu. Qasdu baitillahil haram, orang yang menuju, memusatkan pikiran serta fisiknya untuk menuju Baitullahil Haram, untuk melaksanakan tawaf, sa'i, kemudian segala rangkaian ibadah-ibadah haji, wukuf di Arafah, melempar jumrah, mabit di Mina, serta melakukan nafar awal dan nafar yang kedua, nafar sani. Maka ibadah haji adalah sebuah pelajaran yang panjang bagi kita, yang memiliki hikmah yang kedua, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, sebuah contoh tentang ketulusan doa, tentang pengorbanan, yang mana Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi yang bergelar hanifan, orang yang lurus. Kemudian beliau memiliki anak yang bernama Ismail alaihissalam. Setelah keduanya berhasil merenovasi Ka'bah, mereka berdua, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, jadikanlah dari kami keturunan, jadikanlah diri kami berdua ini sebagai orang yang selalu berpasrah kepadamu, mempasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jadikanlah dari anak keturunan kami generasi yang selalu pasrah terhadap apa yang Engkau perintahkan. Wa arina manasikana wa tub alaina. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa, dan perlihatkanlah amal ibadah kami ini untuk generasi selanjutnya, sehingga kita hari ini melaksanakan ibadah haji dan umrah untuk meniru daripada apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, sebuah pengorbanan yang luar biasa. Kemudian nama beliau diharumkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim, yang mana beliau berdoa, waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Jadikanlah namaku sebagai tutur kata yang baik, sebagai buah bibir yang baik, menjadi kenangan yang harum selama dunia sampai hari kiamat. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam selalu kita berdoa dengan salawat yang disebut salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
Demikianlah khutbah ini, semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa anhu wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika wa ala asrafil ibadik sayyidina Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Inna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudusihi faqala ta'ala mukhbiran wa amira inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira. ورضي الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم على عدوهم. اللهم ارزقهم نصر عزيز مقتدر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله